Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri Binus Online kelas TZDA. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Selamat semuanya. Baik. Jadi hari ini kita membahas soal latihan untuk persiapan TP2 ya. Walaupun uploadnya paling lambat nanti tanggal 10 Juli. Tapi ini makan waktu 2 sesi ya. Hari ini, Selasa hari ini dan Selasa minggu depan baru bisa selesai. Ya, baik. Kita masuk ini, tentukan nilai integral tertentu berikut. Kalau tertentu punya harga batas. Yang bawah 0 ini adalah sebagai batas bawah, sedangkan 1 ini kena letaknya di atas disebut batas atas. 0 disebut batas bawah, 1 disebut batas atas. Nah, dasarnya adalah integral tertentu, integral dari x pangkat n dx adalah 1/pangkat n plus 1 x berpangkat n plus 1. Kalau tertentu tambah c. Kalau tertentu tambah c ini hilang. Kalau tertentu. Nah ini kita coba selesaikan. Integral dari x pangkat 5 apa? Yang kita integralkan s pangkat 5, s pangkat 4, s pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, dan bilangan. Ya. S pangkat 5 rumusnya 1/5 tambah 1. 1/5 tambah 1, X 5 tambah 1. X pangkat 5 tambah 1. 6, ya kan? Ya. Jelas nggak kalau langsung gini? Atau mau jalan dulu? Ya, mau jalan dulu boleh. Jadi, pangkat. Saya ingkar ya, pangkat plus 1, X pangkat 5 plus 1. Kurang 3 ini disebut konstanta pengali, min 3. Ikutnya sebagai pengali. Ya, ikut sebagai pengali. Kemudian integral S pangkat 4 1/n nya 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1. 4 plus 1. N nya 4 tambah 1. Ditambah 2 konstanta pengali. 1/3 plus 1. Integral S pangkat 3 1/n nya 3 plus 1 X pangkat n plus 1. N nya 3 plus 1. Dikurang 4 kali. Integral dari S kuadrat 2 plus N nya 2 plus 1. X pangkat N 2 plus 1. N plus 1 ya. Terus ditambah 2 kali. Integral S pangkat 1. 1/1. N nya 1 tambah 1. X pangkat N nya 1 tambah 1. Min integral 7 dx. Min 7 keluar. Integral dx x. Harga batas 0,1 salinnya. Yang integralnya nih. Harga batasnya 0,1. Ini garis lurus ya, bukan lengkung. Oke, kita selesaikan. 1/5 tambah 1 1/6 X pangkat 6. Ya enggak? Ya. Dikurang 3/4 tambah 1 5 X pangkat 5. Ya. Ditambah 2/3 tambah 1 4 X pangkat 4. Min 4/2 tambah 1 3 X pangkat 3. Ditambah 2 kali 1/1 tambah 1 1/2 atau setengah X pangkat 2 min 7X. Harga batas 0,1. Nah, ini ada 2 versi. Versi pertama bisa juga dimasukkan batas atas dulu. 1 semua X ganti 1. Oh ya, ini 2 kali setengah boleh saya coret ya. 2 kali setengah bisa dicoret jadi 1. Ya enggak? Jadi bisa masuk itu kurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan X-nya 0 semua. Terserah. Atau bolehkah begini? 1/6 dari, nah yang kita substitusi itu yang X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, dan X. Jadi 1/6 kali X pangkat 6 batas atas. X batas atasnya 1, batas bawah 0. Jadi 1/6 dikurang 0/6. Min 3/5 dari
X pangkat 5 batas atas 1/5 dikurang batas bawahnya 0/5. 2/4 boleh berkecil berapa? 1/2 kan? Dibagi 2. Pembilangnya 2/2, 1. Penyebutnya 4/2, 2. Jadi 1/2. Masih mati. Ya. Nah, kemudian ini 2/4 adalah setengah. Ini X pangkat 4 batas atas 1/4. Batas atasnya, batas bawahnya 0/4. Min 4/3 dari X pangkat 3 batas atas 1/3 dikurangi batas bawahnya X pangkat 3 batas bawah 0/3. 2 kali setengah 1 tinggal X kuadrat. X kuadrat batas atas 1 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min 7 kali X batas atas 1 dikurang X batas bawah 0. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, yang 0 itu nggak usah diperhatikan, yang 0 itu kan hilang nih. Betul nggak? Ya. Coret warna hijau itu. Yang 0 hilang nggak semua? Ya. Hilang, Pak. Padahal ini 1/6 kali 1/6 kan 1 kali 1/6. 1/6 min 1/5 1 kali min 35 min 35 ditambah ini setengah kali 1/4 ini kan 1 kali setengah ya setengah 4/3 kali 1/3 kali 1 4/3 kali 1 4/3 kemudian tambah 1 kuadrat 1 min 7. Nah, ini yang ada pecahannya mana nih? Yang ada pecahannya 6523. Yang 1 sama min 7 gabung berapa? Min 6. Jadi 65 KPK kelipatan persekutuan kecil dari 6523 30, Pak. 30. Ya, 30 betul. 30 ya. 30. Nah, 6 jadi 30 kali berapa? 5. Kali 5. Karena penyebut kali 5, pembilangnya juga kali 5. 1 kali 5, 5. 5 menjadi 30 kali berapa? Kali 6. 6. Maka pembilangnya min 3 kali 6, min 18. Nah, 2 jadi 30 kali 15, maka pembilangnya 1 dikali 15. Nah, 3 menjadi 30 kali 10, maka pembilangnya dikali 10, 40. Nah, 7 min 7 tambah 1 min 6, ya enggak? Ya. Nah, ini berapa jumlahnya nih? 5 tambah 15, 20. 20 kurang 40 berapa? Min 20. Min 20, min 38, min 18. Min 38 enggak? Ya, Min 38, Pak. Per 30. Ya enggak? Ya. Nah, min 6. Nah, ini bisa diperkecil, kecil lagi. Dibagi 2, berapa tuh? 30 bagi 2, 15. 18, 38 bagi 2 berapa? 19. Nah, 6 ini berapa per 15? 6 kali 15. Ah, 6 kali 15, 90 kan? Ya. 90 bagi 15 kan 6. Ya enggak? Ya. Nah, ini bisa jumlahkan min berapa nih? 9 tambah 1, 109 ya? 109. Per 15. Bisa diseranakan? Bisa. Coba. Nggak bisa. Nah, itulah jawabannya. Udah. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Baik. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, ini yang masalahnya integral, apa namanya? Integral dengan substitusi trigonometri. Nah, ini yang lama saya jelaskan. Jadi, sebelum masuk soal ini, kita harus jelaskan dulu namanya integral dengan substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri. Nama-lamanya goniometri. Ya.
Ini ada 3 bentuk. Ada yang bentuknya akar dari A kuadrat kurang X kuadrat. Ada yang bentuknya A kuadrat ditambah X kuadrat. Ada bentuknya X kuadrat dikurang A kuadrat. 3 bentuk. Setiap bentuk itu ada 2 cara penyelesaiannya. Mengapa? Nanti kita lihat mengapa demikian. Oke, sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Ada 3 bentuk. Nah, sekarang bentuk yang pertama. Ya. Bentuk yang pertama kita ambil akar A kuadrat kurang X kuadrat. Kita bagi 2. Akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Kita menggunakan segitiga siku-siku sembarangan. Bukan sama kaki ya. Sembarangan. Ini sudutnya nama theta. Bisa theta, bisa alfa. Terserah ya. Sudutnya bebas. Mau theta boleh, mau alfa juga boleh. Cuma alfa kadang suka bingung. Oke. Kuncinya gini. Kalau selisih 2 kuadrat, mohon diperhatikan ya. Jika selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan, itu apa tuh? A ya. Elemen yang depan, sama kiri kanan sama A, itu merupakan sisi miring. Nah, yang satu lagi apa? Berarti ini sama ya. Sisi miringnya, sisi miring juga hipotenusa. Ya, hipotenusa. Jadi jika selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan A itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Nah, Jelas, Pak. kemudian yang belakangnya X kuadrat, min X kuadrat. Elemennya X. X itu sebagai apa? Kaki siku-siku. Nah, kebetulan kaki siku-sikunya ada 2 kan? Ada kaki siku-siku vertikal, ada kaki siku-siku horizontal. Jadi kemungkinan X-nya itu kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Sudah jelas? Ya, Pak. Saya ulang kembali ya. Jadi kalau ada selisih 2 kuadrat, pasti elemen yang depan merupakan sisi miring. Yang belakang adalah kaki siku-siku. Sehubungan kaki siku-sikunya ada 2, yaitu kaki siku-siku vertikal dan kaki siku-siku horizontal, maka yang belakang X ini tadi bisa merupakan kaki siku-siku vertikal yang tegak atau kaki siku-siku horizontal yang mendatar. Jelas sampai sini? Nah, yang kosong pastilah akar itu sendiri. Yang kosong itu pasti akar. Jelas nggak? Yang kosong itu mengapa akar? Coba kalau Anda pakai Y sini. Ya. Kalau Anda misalkan ini Y, apa terjadi coba? Nah, ini contohnya. Saya buat ya. Jadi kalau ini tadi kan ini theta, ini apa tadi ini X dari kan ini adalah akarnya itu misalkan Y, sorry. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini adalah Y. Maka Pitagoras apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya enggak? Ya. Y kuadrat berapa? A kuadrat kurang X kurang kuadrat. Maka Y adalah akar akar A kuadrat kurang X kuadrat. Betul enggak nih? Ini dia nih. ya Y ini adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat. kuadrat. Sudah jelas? Jelas. Halo? Jelas, Pak. Ya. Maka ini jadinya ini. Mengapa itu akarnya yang kosong diisi oleh akar. Ini juga yang kosong diisi oleh akar. A kuadrat kurang X kuadrat. Cara menggambarnya sudah oke? Sudah jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah, nah, jadi ini jangan dihafal ya, dimengerti. Kemudian Anda kerjakan seperti instruksi yang tadi. Nah, ini juga nggak boleh terbalik. Apa hubungan X dengan A? Jangan akar ya nanti. Apa hubungan X dengan A? Jangan A per X, tapi X di atas. X per A. Di sini juga X per A, selalu. Ya. X per A apa di sini? Halo? X per A apa dah? Ini kurang ya. Pas. Saya tambah kok lari ke sini.
Oke. Saya terangkan dulu mungkin nih. Di dalam trigonometri, ya, di hadapan sudut itu adalah Y. Ini yang sebenar ya, yang sebenarnya ini Y. Sisi miring itu adalah R, yang satu lagi X. Di hadapan sudut ini yang disebut namanya proyektor. Garis yang diproyeksi disebut proyektum. Hasilnya proyeksi. Jadi contohnya sebenarnya kalau ini satu garis, saya proyeksi garis ini. Mana proyeksinya? Kan gitu kan? Ya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus. Nah, garis yang diproyeksi disebut proyektum. Belakang ya, tum, proyektum. Kemudian pelakunya kan aktor kan? Halo. Ya. Pelakunya aktor, berarti or kan? Or. Proyektor. Hasilnya adalah ini, C. Proyeksi. Hasilnya adalah C. Sudah jelas? Proyektum, garis yang diproyeksikan. Pelakunya aktor. Aktornya adalah proyektor. Hasilnya proyeksi. Tapi kenapa ini cuma satu proyektor Y? Karena yang satu ini berimpit dengan tempat proyeksi. Kan gini kan dia nih. Enak diproyeksikan gini. Gitu kan? Ini proyektum, ini proyektor, ini tetanya, ini hasilnya proyeksi. Berarti ini adalah R, ini adalah Y, ini adalah X. Sudah jelas? Jelas. Ya. Paham nggak gambar itu? Paham, Pak. Yang lain? Jelas? Biar Pak, dipahami Jelas, dulu Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang apa hati-hati ini tidak berlaku lagi XYA-nya enggak sesuai lagi. Di hadapan sudut apa nih? X bukan Y. Nah, hati-hati sini. Atau boleh nggak di hadapan sudut itu proyektor dibagi garis sisi miring proyeksi itu apa tuh? Oh ya, trigonometrinya lagi kurang nih. Kemudian apa hubungannya nih? Ini saya tunjukkan lagi. Ini tegak lurus. Ini theta. Ini tadi apa? Dia dapat sudut Y, sisi miring R, hasilnya C. C ya. Nah, YPR apa? Halo. YPR apa? Sin. Sin ya. Sin theta. Kalau kebalikannya? Cos. R per Y adalah kebalikan sin apa? Cos. Kosekan. Ya enggak? Cos. Ya. Nah, kemudian XPR apa? XPR apa dah? Sin cos. Cos. Kebalikannya R per X adalah kebalikan sekan, kebalikan kosinus apa? Sekan. Ya enggak? Halo? Iya. Kalau saya pernah buktikan rumus sin, mengapa sin kuadrat tambah cos kuadrat A1 dari sini ya usulnya, ya kan? Halo? Lupa ya? Iya, Pak. Ini Anda tadi, sin kuadrat adalah Y kuadrat per X kuadrat. Cos kuadrat adalah X kuadrat per R kuadrat. Jumlahkan ya. Y kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat. Kan gitu kan? Sin kuadrat sama cos kuadrat satu enggak? Iya. Kalau ini Anda kuadrat, coba ya saya tunjukkan. Kalau ini dikuadratkan kan Y kuadrat per R kuadrat adalah sin kuadrat theta. Kemudian bawahnya X per R dikuadratkan S kuadrat per R kuadrat adalah cos kuadrat theta. Kalau ini jumlahkan, ini menjadi apa? Y kuadrat tambah S kuadrat dibalikkan S kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Sama dengan apa? Sin kuadrat theta tambah Cos. cos kuadrat theta. Ya enggak? Ya. Anda tahu S kuadrat tambah Y kuadrat apa? Pitagoras. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat enggak? Ya. Berarti ini menjadi R kuadrat enggak nih? Ya.
Berarti ini menjadi R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. Berarti sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan apa? R kuadrat bagi R kuadrat berapa? 1. Nah, ini datang dari situ. Sudah jelas? Jelas. Nah, sekarang sin cos sudah tahu ya, di hadapan sudut. Mungkin di SMA-nya macam-macam gaya gurunya. Depan bagi miring sin. Ya kan? Terus apa lagi nih? Yang ini? Ya istilahnya macam-macam itu. Kalau saya di hadapan sudut tuh Y, itu proyektor, garis miring itu aslinya itu ya. Garis miring disebut proyektum, garis yang diproyeksikan, hasilnya proyeksi. Ya. Nah sekarang kita balik ke sini. X per A apa sini? Di hadapan sudut, ini kan biasa Y. A itu R. Y per R apa? Sin kan? Sin. Nah, kalau ini X per A apa? Ini X tetap X. A-nya adalah R. X per R apa? Ini tadi rumusnya tadi. Cos. PR adalah cos. Nah, ini kan cos. Ya. Selalu ada dua jawaban modelnya. Hasilnya berbeda namun bisa disamakan. Udah ini kali silang ya. A-nya kali silang, ini A-nya kali silang. Apa yang terjadi? Kalau kali silang ini X sama dengan A kali sin theta. Ini X sama dengan A kali cos theta. Ya, cara Pak ini. Nah, kemudian kita cari turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta. Ya, dx per d theta A kosanta pengali. Turunan sin apa? Cos, ya nggak? Turunan sin adalah cos. Cos. D theta-nya kali silang. Maka dx sama dengan, ini dx ya. Ini bingung ya, apa ini tebal. Ini dx, turunan x terhadap theta, dx per d theta. A tetap konstan pengali, sin theta turunkan cos. Karena ini A kali cos theta, d theta-nya kali silang ke belakang, d theta. Nah, nanti ini yang kita unsur-unsur inilah yang kita substitusi ke dalam integral. Jelas maksudnya? Halo? Ya. Oke. Ini juga turunan X terhadap theta apa? Turunan X terhadap theta adalah dx per d theta. A kosanta pengali. Turunan cos min sin theta. Min sin ya. Turunan cos adalah min sin. Turunan cos theta adalah min sin theta. Nah, sehingga dx berapa? Dx adalah A plus kali min ya. Min A kali sin theta. Nah, d theta-nya kali silang. D theta. Nih. Sampai sini jelas? Halo. Ya, Pak. Ya. Setelah apa hubungan X dengan A, sekarang akar dengan bilangan A. Jangan akar dengan X ya. Bisa sih bisa, tapi jalannya bertele-tele. Jadi pertama apa hubungan X dengan bilangan A. Setelah itu apa hubungan akar dengan bilangan A. Dengan bilangan A ya. Jadi apa hubungan akar dengan bilangan A? Apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar yang bawah itu sama dengan apa tadi? Akar per A. Jadi kan ini bisa lihat di sini. Ini X per R, kan? X per R apa tadi? Ini rumusnya ini. X per R apa nih? Ini. X per R adalah cos, ya kan? Cos kan? Ya. Cos theta. Nah, kalau saudara lupa, ini ada jembatan keledainya. Ya, jembatan keledainya adalah di mana ada sin, di situ ada cos. Seperti di mana ada gula, di situ ada semut. Itu nak kata peribahasa gitu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, ini nih, di mana ada sin, di situ ada cos. Di sini juga, di mana ada cos, pasti di bawahnya ada sin. Asal betul ya. Urutannya adalah, di sini apa hubungan X dengan A, berikutnya apa? Apa hubungan akar dengan bilangan A. Kalau lupa, di mana ada cos, di situ ada sin. Halo. Iya, Pak. Jelas sampai sini? Di mana ada cos, di situ ada sin.
Dan berapa akar? Ya kali silang nih. A-nya kali silang. Ini A juga kali silang. Sehingga terjadi A sin theta sama A Ya. cos theta. Jadi akar sama dengan apa? Jadi akar adalah A kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kali cos, ya, Theta. A kali cos Cos theta. theta. Ini berapa akar? A kuadrat kurang X kuadrat adalah A kali Kali sin theta. sin theta, betul. Nah, ini yang unsur-unsur nanti kita substitusi ke trigonometri. Salah satu yang istimewa adalah nanti arkusin, ya. Anda lihat nanti arkusin. Saya sekalian pakai ya. Ini nanti Anda jumpa pembuktian di dalam. Kalau Anda pelajari yang kelas LA05 yang saya kirim ke Anda, lengkap itu kalkulus 1 yang kelas ganda, atau program ganda, matematik, dan computer science, itu ada semua seperti ini. Ada ya. Nah, ini dipakai untuk ini. Jadi kalau yang sebelah kiri ya, saya ambil ya. Yang sebelah kiri, saya ambil integral dx per akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nanti hasilnya adalah arcus sin X tambah C. Coba lihat. dx-nya berapa? Coba yang sebelah kiri ini. dx-nya nih. dx-nya apa nih? A cos d theta. Ya, kalian ya. dx-nya adalah A kali cos theta d theta. Ya. Salin integral A kali cos theta Kali d theta. Ini A kali ya. Per akar apa nilai? Akar paling bawah. Akar. Akar nilainya adalah A kali Cos. cos theta. Cos theta. Berarti sini apa yang terjadi? A cos theta, A cos theta-nya tercoret. Itu enggak? Ya. Integral apa? D theta. Integral d theta saja. Integral theta apa? Theta kan? Theta. Theta kan? Tambah C. Nah, sekarang Anda lihat yang ini. Yang jangan yang akar. S per A adalah sin theta. Saya salin ya. Sin theta adalah X per A. Salin ya. Sin theta adalah X per A. Berapa sudut theta-nya? Halo? Berapa theta? Masih ingat enggak? Sin pi per 6, 30 derajat itu kan pi per 6 ya. Adalah setengah. Sin 30 setengah enggak? Ini sin 30 derajat adalah setengah. 30 derajat sama dengan pi per 6. Betul enggak? 180 derajat, pi kan 180 derajat, bagi 6 kan 30 derajat. Betul enggak? Ya. Maka sudut pi per 6 adalah apa? Sudut pusat, arkus kan? Sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Kan gitu kan? Di sudut pi per 6 adalah sudut pusat, ini sudut pusat nih, kata busur di hadapannya. Sudut pusat dari sinus yang harga yang lalu saya jelaskan itu enggak? Halo? Ada kan? Lupa. Lupa. Oke lah. Sekarang saya ingatkan lagi ya. Ini saya terangkan minggu lalu ini. Nah, jadi ini sin theta adalah X per A, maka theta adalah sudut pusat arkus, sudut pusat dari sinus, fungsinya sinus. Kalau tangan sinus cos ya. Cos enggak ada, sorry. Ya cos bisa juga sama. Jadi sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Nah ini. Jadi dapatnya theta itu adalah apa tadi? Oh, ini ya. Jadi ini sama dengan apa? Arcus sin X per A tambah C. Inilah jawabannya. Halo? Ya, Pak. Ya? Ya. Warna ya, yang hijau nih. Sudah jelas? Seperti itu. Ini pemakaiannya ini sebenarnya. Jadi Anda lihat ini tadi fungsi aljabar dx per akar A kuadrat X kuadrat kita ubah dalam trigonometri, sederhanakan hingga integral d theta, integral theta karena tak tentu tambah C. Nah, theta itu diambil dari mana? Nah, dari sini.
Yang sebelah kiri tadi, X per A adalah sin theta. Kita balik, sin theta adalah X per A. Ini saya salin sini kan tadi. Sin theta adalah X per A, maka theta adalah sudut pusat. Enak. Ini sudut pusat. Sudut pusat, ingat enggak? Sudut pusat dari sinus yang harganya X per A. Yang harganya X per A. Nanti kalau lupa nonton lagi videonya. Halo, Ya, Pak. Ya, Pak. jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, kalau ini nggak ngerti, saya jelaskan yang soal latihan berikutnya bingung pasti. Ya. Oke, ini ada gambarnya, ada 3 macam, jadi gambarnya ada 6. Setiap bentuk itu ada 2 bentuk ya. Nah. Sekarang saya tanya, ada yang mau tanya tentang ini? Halo? Kalau ada, kita masukin kedua, yaitu akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ya. Yang kedua adalah akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ini ke bentuk Pitagoras. Ya, nak? Ya. A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, masing-masing ada segitiga. Siku-sikunya sembarangan. Bukan sama kaki ya, bukan. Segitiga siku sembarangan. Nah, dia Oke, ini beda lagi. Kalau tadi selisih 2 kuadrat ya. Tadi selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang X kuadrat, maka yang depan merupakan sisi miring, yang belakang merupakan kaki siku-siku. Nah, kaki siku-sikunya ada 2, boleh vertikal atau horizontal. Ya. Kalau ini akar A kuadrat tambah X kuadrat, A kuadrat tambah X kuadrat, maka A dan X sebagai kaki siku-siku. Ya, A dan X sebagai siku. Jadi X-nya bisa di yang tegak, kaki siku-siku tegak, vertikal, A-nya yang horizontal. Atau terbalik. X-nya yang horizontal, A-nya yang vertikal. Sudah jelas? Yang kosong apa? Akar. Kan Pitagoras ya? Yang kosong diisi oleh akar. A kuadrat tambah akar dari X kuadrat. Ini juga akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Jelas sampai sini? Jelas. Bedanya X sama A-nya terbalik. Karena kakinya ada 2 kan. Kaki siku-sikunya bisa tukar letak. Bisa di vertikal, bisa di horizontal. Ya. Tegak atau datar. Itu maksudnya. Nah, sekarang apa hubungan X dengan A? Sini juga. Apa hubungan X dengan A? Halo, X per A apa nih? Wah, ini lupa tadi. Rumus yang tadi. Ini. Kalau ini Y per X apa? Y per X adalah tangen theta. Enak? Ya. Kalau dibalik X per Y apa? Dibalik X per Y kebalikan tangen apa? Kotangen. Ya. Jelas ya? Jelas. Halo. Coba. Ya. Ingat rumus trigono yang di SMA sudah lupa mungkin ya. Jadi X per A apa sini? Tangen atau kotangen? Tangen atau kotangen nih? X per A. Sini adalah tangen theta. Kalau ini X per A, X terbalik ya. X per A kotangen. Ya. Oke, sampai sini jelas ya ini. Jadi kalau Jelas. nah, Jelas, Pak. berapa gini kali silang, A-nya kita kasih silang, A-nya kita kali silang, maka X-nya sama dengan apa sini? A kali tangen theta. Sini X sama dengan A kali kotangen theta. Nah, turunan X. Ini turunan X terhadap theta. Ini turunan X terhadap theta. Nah, apa? Berarti dx per d theta. Ini juga dx per d theta. A itu konstan panggali ikut sebenarnya. Turunan tangan apa? Sekan. Turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Enak? Turunan tangan adalah sekan kuadrat theta. Sedangkan turunan kotangan apa? Turunan kotangan apa? Ini A kali min Sekan kuadrat theta. Ya, min kosekan kuadrat theta ya. Atau min sepersin kuadrat theta ini seper cos kuadrat theta sama ya.
Sepercos sama dengan sekan. Sepersin sama dengan kosekan ya. Jelas? Jelas. Dengan ada minnya. Nah, ini dikali silang, maka dx sama dengan A kali sekan kuadrat theta dikali d theta. Ya. Dx adalah min, ada minnya, min A kali kosekan kuadrat theta kali d theta. Nah, ini komponen yang kita cari. Kemudian akar ya. Apa hubungan akar dengan bilangan A? Bilangan ya, bukan dengan X. Ini juga sama. Ini akar A kuadrat tambah X kuadrat per bilangan A. Apa nih? Kalau A per akar kan cos. Ya, A per akar cos. X per R ya, bisa X per R. Kalau dibalik tadi kan ada satu di sini. Sekan, Pak. Mana ini? Ini. Ah, ini, sorry. Ini X per R adalah cos, kebalikannya R per X adalah sekan. Itu juga Y per A ya. Ini Y per R adalah sin, R per Y kebalikan sin kosekan. Itu ingat ya. Ini rumus trigonometrinya harus diingat. Ini yang soalnya tadi kita mau bahas belum ya. Jadi ini hasilnya apa? Tadi R per X A per sekan akar adalah cos, akar per A kebalikan cos apa? sekan. Nah, ini kali silang, ini dapat ini ya. Dapat ini, dan ini kali silang untuk cari akarnya. Ini juga sama dengan akar per A apa sini? Akar per A. Kalau A per akar ini adalah sinus sin, akar per A kebalikan sinus apa? Halo. Cos, Pak. Kebalikan kosin, kebalikan sinus, kosekan. Kosekan. Kosekan theta. Nah, ya. Kebalikan sinus adalah yang tadi saya tunjukkan tadi mana? Nih. Y per R adalah sin, R per Y terbalik. Y per R jadi R per Y kebalikannya. Sehingga sin kali kosekan 1. Cos kali sekan 1. Tangen kali kotangen 1. Ingat enggak tuh? Ya. Minggu lalu saya jelaskan tuh ya, yang sebab 1 semua. Ada kan? Tambahan betul tambahan. Ya. Oke. Nah, ini sekan theta. Kemudian A-nya kita lakukan kali silang. Sehingga jadi apa? Akar A kuadrat tambah S kuadrat sama dengan A kali sekan theta. Ini akar berapa sini? Gambarnya kan beda. Tuh. A kali kosekan theta. Ya. Nah, ini juga. Jadi kalau yang bentuk ini saya ambil yang kirinya ya. Mencari integral dari dx per A kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, berapa? Ini hasilnya 1 per A, arcus tangen X per A tambah C. Anda lihat sini. Oh ya, ini supaya akarnya hilang diapakan? Di pangkat 2 kan? Nih? Di pangkat 2. Pangkat 2 kan? Ini di pangkat 2 kan? Akar di pangkat 2 apa? Ini arti lambangnya di pangkat 2 nih. Kita mau tulis begini enggak? A kuadrat ya, akar A kuadrat tambah S kuadrat kurung pangkat 2 sama dengan A kali sekan kali theta pangkat 2. Ya. Nampaknya enggak cukup ya. Tahu ya? Ya. Halo? Ya. Nampaknya enggak cukup. Jadi kita langsung ya. Akar di pangkat 2 hilang akarnya. Gitu ya. A di pangkat 2 A kuadrat. Sekan di pangkat 2 sekan kuadrat theta. Ini juga akar di pangkat 2 hilang akarnya. A kuadrat tambah S kuadrat. A pangkat 2 A kuadrat. Sekan di pangkat 2 kosekan kuadrat theta. Nah sekarang ini kita masukkan nih. Integral dx. Dx berapa sini yang sebelah kiri ya tambah? Dx berapa? A kali sekan kuadrat kali d theta ya. Integral A kali sekan kuadrat theta kali d theta per A kuadrat tambah S kuadrat berapa tadi? A kuadrat kali sekan kuadrat.
Kali sekan. A kuadrat kali sekan kuadrat. Apa Dan yang jadi? kuadrat theta. Sekan kuadratnya dicoret, A-nya coret 1. Itu enggak? Ya. Ya. Berarti tinggal ini seper A kan? Iya. Seper A-nya keluar ya. Seper A integral d theta. Seper A ya, seper A integral d theta. Nah, d theta ini diambil dari yang atas tadi. Tangen T ini X per A adalah sama dengan tangen theta. Coba dibalik. Tangen theta sama dengan X per A. Coba. Ambil di sini ya. Tangen theta adalah X per A. Jadi kan. Terus berapa theta? Theta adalah sudut pusat atau akut dari tangen. Kan tangen nih. Trigono ya. Sudut pusat dari tangen yang harganya X per A. Ya enggak? Mau dikurung boleh. Ya. Nah, ini langsung ganti nih. Ini tambah C ya. Sehingga ini seper A kali ganti ini. Oh ya, ini hasilnya theta kan. Integral d theta kan theta tambah C. Ya. Ini enggak, belum ya. Nah, gitu. Ya kan? Integral d theta kan theta. Nah, thetanya kita ganti seper A kali tetanya adalah arcus tangen X per A, mau dikurung boleh, tambah C. Inilah jawabannya. Ini jadi rumus. Pemutihan rumus gitu. Ya. Sama dengan kita pemutihan rumus. Jelas sampai sini masih ada satu lagi. 2 gambar juga. Kan 3 macam dari. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya. Masih kurang ke atas ya. Oke. Kita ambil yang ketiga. Tadi apa yang ketiga? Nah, tadi. Ini. Ini sudah akar A kuadrat kurang S kuadrat. Sudah akar A kuadrat tambah S kuadrat. Nah, ini terakhir. Akar S kuadrat min A kuadrat. Kan beda 3 ya. Tiga beda. Jadi kalau bentuknya adalah. Bentuknya ini kita bagi 2. Ini akar dari bentuk yang ketiga. X kuadrat min A kuadrat. Di sini akar S kuadrat min A kuadrat. Ini kita gunakan segitiga, siku-siku sembarangan. Ya. Segitiga, siku-siku sembarangan. Nah, ingat seperti yang saja yang pertama tadi. Jika selisih kuadrat, maka elemen yang depan merupakan apa? Halo. Elemen yang depan X ya, kalau tadi A kan? Merupakan sisi miring. Ya, sisi miring. Yang A yang belakangnya, A-nya sebagai kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Ada 2 kemungkinan ya. Kaki tegak atau datar. Tegak disebut vertikal, datar disebut horizontal, ya kan? Yang kosong diisi oleh akarnya. Yang kosong diisi oleh akarnya. Jelas sampai sini? Jelas. Halo. Ya Pak, jelas Anda sudah nonton enggak yang saya kirim dulu? Kan saya ada kirim yang tahun yang lalu punya ke Anda. Ya, Pak. Ada, tapi belum ngerti ya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah ngerti kan? Ya. Mengapa gitu ya? Nah, sama seperti tadi juga kita cari hubungan X per A, jangan A per X ya. X per A apa? X per A apa sini? Ini kalau A per X kan, kalau A per X sinus. X per A kebalikan sinus apa tadi? Sekan. Kosekan. Kosekan theta. Ya. Nah ini hati nih. Kalau A per X adalah kosinus, cos, A per X cos, maka X per A kebalikan cos apa? Sekan. Sekan, ya. Ingat ya, itu mesti. Ini peran ilmu trigonometrinya kuat sekali nih. Namanya dari kan integral dengan substitusi trigonometri. Kemudian A-nya dikali silang. Dikali silang ya. Dikali silang sehingga X sama dengan apa? A kali kosekan theta. Sini X sama dengan A kali sekan theta. Ya. Kemudian kita cari turunan X terhadap theta. Di sini X terhadap
theta. Berapa? Turunan X tak ada theta apa? dx per d theta. Turunan X tak ada theta. A kali kosekan turunannya apa? Min koko. Kosekan turunannya min koko. Min kosekan kali kotangan. Theta. Wah, nggak cukup tempatnya ya. Ini kita pindah di bawah ya. Nggak cukup. Jadi apa tadi? Turunan X terhadap theta adalah A kali kosekan ya ini. Min. Kalau Y sama dengan kosekan theta, maka turunan Y terhadap theta apa? Min koko. Min kosekan kali kotangen. Min koko kan ko, ya enggak? Min kosekan kali kotangen. Jelas? Ya. Kalau sekan apa turunannya? Kalau Y adalah sekan theta, maka turunan Y terhadap theta apa? Plus sekan kali tangen. Maka ini pasangannya. Kosekan dengan kotangen, sekan dengan tangen. Ada ini. Kosekan dengan kotangen, sekan dengan tangen. Ya nah? Kalau kosekan turunannya min koko. Ingat? Min koko. Sebentar geledanya. Min kosekan kali kotangen. Kalau sekan turunannya apa? Sekan kali tangen. Positif ya. Kalau yang si kosekan min koko. Ada min. Jelas? Ya. Nah, jadi sini kosekan turunannya min koko. Min kosekan min koko. Min kosekan kali kotangen. Kemudian d tetanya kali silang. Sehingga dx sama dengan apa? Min A. Ini kepanjangan min A. Kali kosekan theta. Ya. Kali kotangen theta. Kali d theta. Jelas sampai sini? Ya. Demikian ini. Turunan X terhadap theta. A kali sekan turunannya apa? Sekan kali tangan theta. Ya. D tetanya kali silang. Maka dx adalah A kali sekan theta kali kali tangan theta kali d theta. Kemudian apa hubungan akar dengan bilangan A? Akar dan bilangan A. Kalau A per akar adalah tangan, akar per A kebalikan tangan apa? Kotangan. Kotangan theta, betul. Kotangan theta. Di sini apa hubungan akar? Apa hubungan akar S kuadrat min A kuadrat dengan bilangan A? Akar per A adalah tangan ya. Tangan. Adalah tangan theta. Ya, ini tangan theta. Oke. Yang hijau kotak. Nah, ini sehingga akarnya berapa? Akarnya X kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan kali silang A-nya. A kali kotangan theta. Jadi cari ya, ini saya ini juga agak silang. Akar S kuadrat min A kuadrat adalah A kali tangan theta. Ini yang tadi yang kotak hijau nih. Di mana ada kosekan? Ya, ingat nih. Di mana ada kosekan ini? Pasti ada kotangan. Ya nak? Kokoriko. Ya, saya kasih jembatan dadanya kokoriko. Koko. Turunan kosekan dari min koko. Ya nak tadi ya? Jadi di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Kalau di atas tadi, di mana ada tangan, di situ ada sekan. Iya. Enak.
Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Kokoriko. Kotangen, kosekan. Kosekan, kotangen. Sekan, tangen, tangen, sekan. Sudah jelas? Ya. 3 pasang kan? Ya. Terus ini yang pertama tadi apa? Di mana ada di mana ada sin, di situ ada kos. Yang sebelah kiri, di mana ada sin, di situ ada kos. Di mana ada kos, di situ ada sin. Kemudian yang kedua tadi apa? Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekan. Ya. Yang terakhir apa tadi? Di mana ada tangan, ini nomor 2, nomor 3 mana? Udah keluar. Di mana ada kosekan, di situ ada tangan. Ingat kokoriko, ya kokoriko, koko. Kosekan, kotangan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Ya, jelas kan? 3 pasang ya. Halo, berpasangan. Ini ilmunya abadi ya, sepanjang masa. Jadi kalau 1000 tahun lagi kita masih hidup, kita lihat ilmu ini, matematik ini tidak berubah. Kalkulus ini tidak akan berubah sepanjang masa. Saya ngajar di BINUS sudah 42 tahun lebih. Ilmunya tetap tidak berubah. Kalau ilmu komputer berubah, bahasanya berubah. Ya. Oke? Iya, Pak. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk contoh soalnya. Halo. Nah, ini yang kita mau bahas ini sebenarnya. Integral tertentu lagi ya. Batas bawah 0, batas atas 8/3. Oke, kita lihat. Pertama, kita salin ini dulu. Akar 64, akar 64 kurang 9x kuadrat itu bisa diubah berapa kuadrat kurang berapa kuadrat? Halo. 4. 64 itu berapa kuadrat? 8. 8 kuadrat kan 8 kali 8 64 betul ya. 9 itu kan 3 kuadrat. 3. X kuadrat itu X dipangkat 2. Betul enggak? 3X dipangkat 2 kan 3 kuadrat 9, X pangkat 2 X kuadrat. Jelas? Ini A kuadrat kali U kuadrat. Ini U jadi ya. Bukan X lagi. Hati-hati ini. Jelas ya? Nah, ini kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan. Bukan sama kaki ya. Bukan. Selisih 2 kuadrat. Maka yang depan 8 ya. 8 sebagai apa? Sisi miring. Sisi miring, betul. Jadi kalau selisih 2 kuadrat selalu yang depan merupakan sisi miring. Nah, itu ingat di sisi miring. Yang satu lagi apa? Kaki siku. Nah, ada 2 kaki sikunya, boleh yang tegak atau yang vertikal atau yang horizontal. Ambil yang tegak aja lah, ya kan? Yang kosong pasti akar. Akarnya jangan ambil yang ini yang awal aja. 64 kurang 9x kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Ya. Halo. Jelas sampai sini? Ya. Ya, Pak. Nah, baru sekarang apa hubungan 3x dengan bilangan 8? Nah, apa hubungan 3x dengan dibalik ya? Yang 8/3x. 3x per 8. Ya. 3x. Jadi kan x saja kan? 3x, 5x, tetap berapa ya? Pokoknya fungsi x ya. Fungsi x-nya per 8. Jangan akar. Apa tuh? 3x per 8 apa? Halo, Sin. Sin, betul. Sin theta. Ya, sin theta. Kita kasih kotak. Sekarang, kalau x-nya berapa nih? Kalau 3/8x sama dengan sin theta, x itu sama dengan berapa? Kita silang ini. 8-nya kali ke situ. 8 per 3 turunnya. Per 3. 8/3 sin theta. Ya, ini adalah x-nya. 8-nya. Ya, 8/3. Oke, turunan x terhadap theta apa? Turunan terhadap theta. 8/3. Konstanta pengalih ikut sebagai pengalih. Turunan sin apa? Cos. D theta-nya kali silang. Maka dx adalah 8/3 cos theta
D kali theta. D theta. Theta. Jelas sampai sini dx-nya sudah kita cari dalam trigonometri. Sekarang akar. Apa hubungan akar 64? Jadi yang ambil yang 8 kuadrat ya. Yang mula-mula aja lah. 64 kurang 9x kuadrat akar per bilangan 8. Kalau lupa itu, di mana ada sin? Itu ingat. Cos. Di mana ada sin? Itu ada Di cos. mana ada sin? Di situ ada Cos. cos. Ya, itu aja kunci. Nggak usah dihafal ya. Yang kita hafal itu adalah sin cosnya, sin cos, cosin, ya kan? Sin cos, sin. Tangan, sekan, tangan. Kosekan, kotangan. Kotangan, kosekan. Kokoriko. Ya kan? Jadi sin cos. Kali sila ini kotak lagi. Jadi kotaknya ini yang berlaku yang istimewa tadi ya. Di mana ada sin, di situ ada cos. Sehingga akar berapa? Berapa akarnya? Kali silang nih. Sehingga akar 64 kurang 9x kuadrat sama dengan 8 8 kali cos theta. theta. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, ini kena tertentu, kita cari tak tentunya dulu ya. Nanti tak tertentunya baru dikasih harga batas. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ini yang dasar tadi itu yang kita pakai untuk ini. Jadi saya jelaskan 6-6-nya tadi ya. Tiga bentuk gambarnya. Tiap gambar ada 2 cara. Ya. Halo. Berarti ngerjainnya cuma satu cara aja, Pak. Satu cara aja. Ngapain 2 cara? Cari penyakit aja. Ya kan? Dan jawabannya beda. Ya, enggak sih. Nggak bisa saya mengatakan itu. Ya menjadi panjang untuk apa? Jadi salah satu aja. Ya. Ya. Oke? Ya, Pak. Maaf kalau ini. Ya, Pak. Baik. Kalau sudah, kita ambil ini integralnya, tapi agak batasnya kita hilangkan dulu. Ya. Jadi kita cari integral dari akar, berapa tadi? 64. 4 minus Min 9. kuadrat. X kuadrat Kuadrat. dx. Ya enggak? Gitu ya? Ya. dx. Ya. X-nya kurang bagus ya. dx. Ya. Nah ini tadi kita udah cari nih. Akarnya berapa? Coba. Mana? Akarnya nilainya 8 cos theta. Halo? Ya. Kita cari akarnya bernilai 8 cos theta. Salin. Sini. Kita salin. Integral 8 cos theta. Ini adalah dari akar. Berapa dx-nya? Nah, itu. Jadi kita namanya kan substitusi, kita ganti ya. Akarnya kita ganti 8 cos theta, ya enggak? Akarnya kita ganti dengan 8 cos theta. dx-nya nih, mana dx-nya? dx-nya kita ganti dengan ini enggak? 8/3. 8/3 cos theta d theta, oke. Kita ganti dengan 8/3 dikali ya, kali cos theta. Di tugas tuh ada minus dikasih titik. Nah, itu kurangnya ya 1 tuh, ya. Hasil akhir itu bagian ya. Jadi mengapa dapat 99, mengapa dapat 98 itu karena ada kesalahan-kesalahan tanda atau ya. D theta. Ini ya. Jadi kali silang begini. Nah, ini adalah akar, ini adalah dx. Itu enggak? Coba lihat lagi dx. dx-nya benar enggak? Lama amat. Nah, dx 8/3 cos theta d theta. Kita balik ke sini. Nah, ini sama dengan apa? 8 kali 8 berapa? 64. 4/3 ya. Keluar aja, konstan ya. Nah, keluar. Tinggal apa? Cos kali cos apa? Cos kali cos. Cos pangkat 2 enggak? Ya. Ya. Cos pangkat 2. Cos pangkat 2 theta. D theta. Anda tahu cos kuadrat ini ada di tugas ya waktu itu kemarin ya. Kita pakai sudut kembar, masih ingat enggak? Untuk cos itu sudut kembarnya ada 3 kan? Masih ingat enggak? Saya ulang lagi nih. Ulang aja nih. Ya. Kalau sin kan 1 aja ya. Sin
2 theta adalah, atau 2 X sama ya. Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Ya enggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2 theta. Setengah kali 2 theta, theta enggak? Di sini. Theta, theta. 2 sin. Jadi sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. Kalau sin 10 theta berapa? Tetap rumusnya 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 10 berapa? 5 theta, 5 theta. Sudah jelas sampai sini? Ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Oh, diam deh. Iya. Sampai sini? Belum ini, Pak. Hah? Sepertinya belum yang ini. Belum paham, Pak. Sudah dijelaskan, cuman ya mungkin belum paham ya. Iya. Sudah Ya, dijelaskan, nggak Pak, itu. apa-apa. Bisa ulang lagi, enggak apa-apa. Oke, Iya, sekarang tidak cos. apa-apa. Cos Mungkin itu belum. ada, ini namanya sudut kembar. Kan ada sudut kembar kan? Sudut kembar. Sudut kembar. Ya, coba cek lagi deh ya. Kalau nggak ada hari ini kita ulang lagi. Nah, cos 2 theta sama dengan apa? Cos 2 theta adalah rumus pertama. Ada 3 rumus. Rumus utamanya adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta, theta. Ini sudut pertama. Sudut kedua, datang dari mana? Mesti ingat dulu, cos A plus B. 2 theta itu kan theta tambah theta, ya enggak? Iya. Nah, cos A plus B apa? Cos sin. Tandanya plus jadi min, ya enggak? Min jadi plus. Terus ini cos 2 theta adalah dalam cos 2 cos kuadrat theta min 1. Ini artinya sin kuadrat tetanya kita ganti dengan, Anda masih ingat enggak? Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta adalah 1, betul enggak? Sehingga sin kuadrat theta berapa? 1 dikurang cos kuadrat theta. Ini ganti nih. Sin ini kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Jadi ini. Jadilah ini. Apa maksudnya? Nomor 3 adalah dalam sin. Cos 2 theta adalah terbaliknya. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta. Itu dari sini nih. Dari sini sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, maka cos kuadrat theta adalah 1 kurang sin kuadrat theta. Di mana 2 cos kuadratnya ini kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat theta. Sehingga kita dapatlah 1 min 2 sin kuadrat theta. Jelas sampai situ? Nah, yang kita pakai yang mana nih? Yang ada cos kuadratnya. Berarti nomor 2 enggak? Iya. Kalau bukan yang atas ya, ini campuran gado-gado. Karena yang kita cari itu adalah cos kuadrat theta, yang kita pakai rumus nomor 2. Nomor 2. Ya. Berarti di sini kita pakai rumus nomor 2 bahwa apa tadi? Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali 2 theta, theta. Mesti ini kita pakai. Sehingga min 1 kita pindah ke kiri menjadi plus enggak? 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Nah, berapa nilai dari cos kuadrat theta? Halo? Setengah. Cos kuadrat 2 kuadrat theta dibagi 2. Iya, betul. Jadi cos kuadrat itu kan hitam kok kalau hijau. Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah cos 2 theta dibagi 2 kan? Ya. Atau boleh gak ditulis setengah kali itu enggak? Ya. 1 ditambah cos 2 theta. Nah, kurungnya boleh buka ya 2 theta ini. Jelas ya? Ya. Kita ganti aja di 64/3 kali ini cos kuadratnya ini kita substitusi ya, kita substitusi hijau. Ini kita substitusi ke sini. Sama sih. Kita masukkan apa tuh? Setengah itu enggak? Setengah kali
kali 1 plus cos 2 theta. Cos 2 theta d theta. Nah, setengah mana 4 bisa coret enggak? Bisa. Oh. Setengah mana 4 bisa coret kan? Ya. Bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 berapa? 32 ya? Berarti hasilnya sini adalah 32 per 3. Nah, ini kita pecah menjadi 2 integral nih. Kita pecah. Integral 1 kali d theta. D theta kali 1 d theta ditambah integral cos 2 theta d theta. Kan gitu kan? Halo? Iya, Pak. Tetanya kurang bagus. Tetanya strip di tengah ya. Tuh. Nah, 32 per 3 kali integral d theta, theta kan? Integral dx, x. Integral dy, y. Integral dz, z. Integral d theta, theta. Ya. Ini nama sudutnya beda enggak nih? 2 theta sama theta saja. Jadi ini harus dibikin, dikasih jarak integral untuk pengalinya. Kosinus 2 theta. Sini apa? D 2 theta. Sengaja. Ya enggak? Halo? Sengaja. Tapi belum sama nilainya. Karena turunan dari 2 theta apa? Halo? Turunan dari 2 theta, 2 d theta enggak? Oh ya. 2 kali theta turunannya kan 1 d Ya. theta. Turunan theta kan 1 Ya. kali d theta. Nah, karena terjadi kelipatan 2, di depan integralnya 2 itu dikali seper, supaya jadi 1, 2-nya supaya jadi 1 kali seper 2 enggak? Seper 2. Ya. Supaya 2 ini menjadi 1 dikalilah dengan seper 2. Karena seper 2 kali 2 d theta kan 1 d theta, cocok nggak? Setengah kali 2 d theta, ini d theta, maka sama nggak? 1 d theta, ya nggak? Ya. Nah, ini hasilnya 32 per 3 theta ditambah setengah kali integral cos apa? Ini cos u du nih. U-nya 2 theta, cos u du. Hasilnya apa? Integral cos u du adalah apa? Halo? Integral cos u du adalah apa? Sin u tambah c. Hati-hati, integral sin u du adalah min cos u tambah c. Jangan lupa nih, ini. Jangan salah, ya. Halo? Ya. Jangan lupa ya. Ini. Nah. Ya, integral cos u du adalah sin u. Ya, hasilnya sin u. Jadi di sini integral cos u du adalah sin u. U-nya 2 theta ya, jangan lupa. Nah, sudah selesai. Ini tak tentu ya, tambah c harusnya. Tapi kita nanti tertentu c-nya hilang. Paham? Ya. Nah, baru kita jawab. Yang kita mau cari itu sebenarnya kan integral 0 sampai 8 per 3 enggak? Ya. Ya, 8 per 3 dari akar berapa tadi? 64 dikurang 9 x kuadrat dx. Nah, itu sama dengan, kita salin jawabannya nih, tapi tambah c ini hilang. Kita salin nih. Oh ya, ini belum kita ganti ya. Theta itu kita ganti dalam aljabar, sorry. Ini belum bisa ke sini dulu ya. Nah, kacau nih. Ini udah mulai nih. Kacau dia kan. Itu pas saya bisa kopi. Oke, saya copy ke buka yang baru. Berarti ini stop share-nya. Ingatkan saya harus di-share ya. Kalau lupa share, tidak terrecord ya. Saya cari sini.
Saya sudah siapkan tadi di ini mungkin habis waktu. Mana whiteboard? Nah, ini whiteboard tadi, di sebelum whiteboard ini ada di tampung. Nah, di tampung ini ada nih. 2 saya siapkan file. Oke. Sebenarnya ada di apa di OneDrive ya, tapi lama, buka lebih lama lagi. Kita buka. Nah, ini saya buang dulu soalnya nanti ada yang bentrok. Nah, itu jadi saya copy baru ya. Oh, ini belum ganti ya. Harus ganti chat yang lama nih. Ini Beyond nih. Beyond. Sekarang bukan ball ya, Beyond. Binus online. Oke. Sudah, ini tadi sudah ada. Ini saya siap aja. Saya dulu masih ada lingkaran tuh, artinya masih mutar-mutar. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Halo? Sudah menunjuk 8:30 lewat 2 menit. Kita mau selesaikan dulu ini ya. Ini belum selesai ya. Oke. Tadi kan sampai sini ya. Belum di-share, Pak. Ah, itu ingatkan saya tuh. Itu yang sering kali lupa saya. Terima kasih, Miss Utami. Share ke yang mana? Yang baru ini. Share. Sudah masuk, saudara? Saudari? Udah, Pak. Sudah. Nah, ya. Nah, ini harus diganti theta tuh dari mana ngambilnya tuh? Halo. Saya lihat di sini. Ada nggak sini tadi? Yang di atasnya tadi. Saya buka yang di atasnya. Kita kembali. Apa ini? Ini nih. Sin theta 3x/8. Ya. Oh. Kita salin ya. Kita balik. Sin 3x/8 sama sin theta. Kita balik. Sin theta 3x/8 ya. Sin theta 3x/8. Maka theta berapa? Sudut sudut pusat arcus, ini sudut pusat dari fungsi trigonometrinya apa? Sinus yang harganya 3x/8. Theta itu sudut pusat dari trigonometrinya sinus yang harganya 3x/8. Kita ganti itu nanti ya. Terus ada lagi enggak yang kita ganti lagi? Sin 2 theta kita ganti juga. Apa tuh? Kalau ini dapat sin 2 theta itu sama enggak 2 sin cos tadi? Sudut kembar. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali theta kan gitu. Ya. Nah. Ini kita ganti nih. 2 sin theta berapa? 2 kali sin tetanya berapa tadi? Ini. Sin theta sama dengan 3x/8 enggak? Yang kotak. Sin theta kita ganti dengan 3x/8. Cos tetanya akar. Coba. Mana tadi? Cos tetanya sama dengan apa nih? Ini cos. Cos tetanya adalah akar per 8 ya. Akar 64 kurang 9x kuadrat per 8. Jadi berapa nih? Ini bisa coret enggak? 2 sama 8 nih? Bisa. Ini 21, ini 4. Jadi hasilnya apa nih? Halo? 3/4 X-nya enggak? 3/4 X. Oh, sorry. Oh ya sudah. 4 kali 8, 32 ya. Sekalian. Bukan 4 ya. Nah, enggak. Ada 8-nya sini. 8 kali 4, 32 ya. Benar kan? Ya. Ini ada 4. Ini 2/8 jadi 1/4 kali 8. 8 kali 4, 32. Terus ini X kali, 3 sudah ya. X, ini kali X, akar 64 kurang 9x kuadrat. Nah ini yang kita masukkan ke theta-nya yang kita ganti dengan ini. Ya.
Tetanya kita ganti dengan arcus sin 3/8. Sedang sin 2 theta kita ganti dengan. Oke. Nah, baru kita salin. Kita salin yang ini. Ini tadi kan? Halo? Ya. Kita salin. Jadi yang harga batas tadi ini sama dengan apa tadi? 32/3. 32/3 kali tetanya kita ganti apa tadi? Theta kita ganti arcus sin 3/8. Arcus sin 3/8 kita kurung boleh. 3/8. Terus di apa? Ditambah setengah. Oh ya, ditambah setengah. Mana ya? Ini duanya udah dicoret deh. Ditambah setengah kali sin 2 theta. Sin 2 tetanya berapa? 3/32 ya, sama ya? Iya. 3x nih balik kali ini. 3x/32 akar dari 64 kurang 9x kuadrat. Agak batas 0 sampai 8/3. Itu enggak? Kurung tutup. Nah, ini kurang tempatnya enggak dari gini terus. Ya kan? Halo? Ya, Pak. Nah. Kalau ini mau kalian 1/1 boleh. Kita kalian boleh. 32/3 kali arcus sin ya. Ini ARC. Jeleknya. Arcus sin 3x/8 enggak bisa dicoret ya, ini dalam sudut. Ditambah ini bisa coret nih. Oh, enggak bisa juga ya. Bahkan ini jadi apa? 3/64 ya. 2 kali 32 kan 64 ya. Ya. X akar 64 kurang 9x kuadrat. Harga batasnya 0 sampai 8/3. Oke. Nah, ini baru masukkan nih. Batas atas dulu masuknya atau pakai selisih boleh. Kalau pakai selisih, yang ini arcus ini kurang arcus ya. 32/3 kali arcus sin. Ya, arcus sin dari 3x. Oh, 3x/8 ini sama nggak? 3/8 kali x. X sendiri 8/3 kan? Halo? X-nya kita ganti dengan 8/3. Sama nggak gitu? 3/8 kali x. X-nya 8/3. Atas 3/64. Sorry. Kita pakai selisih tadi ya. Dikurang arcus. Jadi ini dulu ya, yang depan nih. Arcus kurang arcus. Arcus ARC. Arcus dari sin. Sin dari 3 kali 0. Ya, 3 kali 0/8. Kurung tutup. Gitu aja lebih gampang ya. Ini 1. 32 kali ini. Nah, ini selesai ya. Kemudian yang ini yang depan. Yang belakangnya ditambah. Gitu kan. 3/64 kali 8/3 X ya. X diganti X akar. X-nya kan 8/3 ya. Atas X-nya 8/3. 64 dikurangi 9 kali 8/3 kurung kuadrat. Dikurangi X 0 akar 64 kurang 9 kali 0 kuadrat. Gitu enggak? Sini akusin kurang akusin, di sini X akar kurang X akar. Ya enggak? Ya. Nah, jadi hasilnya ini adalah 32/3 kali apa nih? Arcus sin. Arcus ARC. Nah, ini kan coret nih. Iya. 3 coret, 8 coret, tinggal 1 enggak? Iya, 1. 0 ya, 1. Sin 1. Oke. Sin 1 dikurang. Oh ya, ini jadi apa? Kurangi arcus sin 0 nih. 3 kali 0/8. Arcus sin ya, ARC ya. Arcus sin 0. Gimana? Nah, kemudian ditambah. Nah, ini juga 3/64. Ya, 3/64 ini kali
8/3 kali akar. Ini ada 8/3-nya juga. Bukan. Ini 8/3. Jadi ini Pak, 3/4 kali. Belakangnya. Oh ya, X akar ya, betul. Ini X, ini kan X nih. X akar kurang X akar, betul. Ini kali 0 aja lah, ya enggak? Ini Ya. berapa? 64 dikurang 9 kali 8 kuadrat 64, 3 kuadrat 9 ya. 64/9 dikurang 0 kali ini apa? 0. Gitu. Yang 0 hilang kan? Ya. Aku sin 1 berapa? Halo. Aku sin 1 sama dengan pi/2 enggak? Apalagi kita lihat sini. Sin 90 berapa? 90 derajat adalah 1 enggak? Ya. 90 derajat itu berapa radian? Pi/2 enggak? 90 derajat 180 derajat bagi 2 kan? Iya. Pi/2. Sudut pi/2 adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Berarti aku sin 1 sama dengan pi/2 ya enggak? Ganti tadi mana deh? Ini adalah pi/2. Yang belakang ini aku sin 0 kan? Ya. Sin 0 derajat adalah 1. Sin 0 derajat itu sama dengan sin 0 radian. Sama. Berarti 0 adalah sudutnya. 0 adalah sudut pusat arkus dari sinus yang harganya 1. Yang harganya 0. Sin 0, sorry. Sin 0 kan? Ya. Halo? Ya, Pak. Sin 0 kan? Sin 0. Berarti sin 0 adalah aku sin 0. Jadi aku sin 0. Jadi kita ganti. Ini juga ini adalah tadi mana? Ini 0 nilainya. Yang 0 ini hilang. Ini belakang 0 juga hilang. Ya enggak? Ya. Hilang itu. Nah, tinggal kita hitung berapa? Kurang ternyata. Mesti kita insert. Tambah ya. Tambah 1 lagi. Oke. Jadi dari sini kita dapatlah sama dengan berapa? 32/3 kali pi/2 kan? Pi/2. Ya. Sama dengan 32/3 Kali. aku sin 1 adalah pi/2, yang 0 enggak usah tulis, pi/2 terus ditambah 3/64 ya. 3/64 kali berapa? 8/3 ya. Kali 8/3 kali berapa tuh? Akar berapa tuh? 64. 64 kurang ini 9 coret nih. 64 kurang 64 ya. Ya. Wah, kacau lagi nih. Kenapa dia hilang lagi nih? Aduh, baru. Kayak yang pengaruh yang pertama mesti ditutup dulu nih. Mana yang pertama tadi? Ntar ya di apa dulu? Penyakitnya gitu tuh. Ya. Ya, kayaknya sampai sini habis waktu kita jadi. Nah, jadi ya yang periode sebelumnya juga sama ya. Sama juga gitu. Ini tidak terekam lagi nih. Terpaksa di copy lagi. Nah, yang sudah saya siapkan juga 2 cadangan, dua-dua dipakai. Mana deh?
Buka lagi yang satu lagi, yaitu ini yang kedua ya. Ini harus dibuang. Wah, kok hilang? Nah. Oke, jadi kita salin copy lagi. Nah, ini terakhir ini masih kurang juga tambah. Halamannya ini pindah ke bawah. Baik, kita copy lagi. Ini tadi tinggal apa? 32/3 kali pi per 2 kan? Sama dengan, ini terakhir ini. 32/3, betul ya? 32/3 kali pi per 2 kan? Aku sin 1. Mungkin jalannya pi per 2. Kurang 0, boleh ya? Kan kurang 0 nih. Ditambah 3/64 ya, ditambah 3/64 kali dari berapa dia? 8/3. Bikin screen-nya masih yang tadi, Pak. Belum kan? Ya. Itu penyakitnya saya juga ini. Benar. Lupa. Stop share tadi. Kita share ya. Mana? Share yang terakhir ini. Jadi ini ya. Dari sini tadi 32/3 aku sin 1 itu pi per 2 kurang aku sin 0 tambah 3/64 kali 8/3 kali ya 64 kurang 64 ya enggak? 8/3 kali 8/3 kali akar 64 kurang 4 ya. 4. Terakhir belakangnya pasti 0. 0-nya udah hilang aja lah. Ya enggak? Ya. Jadi ini hasilnya ini bisa 32/3 kali pi per 2 di mana 32 sama 2-nya bisa coret ya. 1 ini jadi 16 ya. Ditambah ya enggak? 3/64 kali 8/3 kali akar 0. Betul ya? Akar 0 kan? Ya. Ini hilang lagi. Berarti ini hilang semua nih. Ini hilang semua ya. Berarti tinggal yang depan aja. Hasilnya 16 pi per 3. 16 pi per 3. Inilah jawabannya. Saya tulis sampai sini. Halo. Ini saya save yang ketiga berarti ya. Ini question? Halo. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, diamnya nih. Halo. Ya. Sudah capek ya? Untuk yang Jepang udah jam 11 nih. Bentar lagi. Ini lagi save. Oke. Nah, ini yang menjadi. Oke. Nah, saya absen dulu ya. Sementara saya absen dulu. Oh, ini berarti stop share ya. Apa bukan stop recordnya kita stop ya. Atau mau di itu enggak apa-apa juga sih. Kita absen dulu. Absennya. Mungkin Anda enggak lihat enggak apa-apa ya. 2 kali absen ya. Season 7 sama 8 nih. Iya, Pak. Season 7 dulu. Oke. Saya baca ya. Ahmad Aris Menandar, ada? Hadir, Pak. Ahmad Titon Dwi Pratomo, Hadir, Pak.
Andrian Wahyu Hartanto. Hadir, Pak. Baik. Dede Malah. Ini nggak Kemarin hadir ya? pengajuan pengunduran diri Pak infonya. Oh ya udah kosong tadi. Ya di TP2 TP1-nya juga nggak ada. Jadi di itu nama udah nggak muncul deh. Roman Ari Maubulah. Bukan mau. Mak Bulah. Roman Ari ada? Ini pengaruh absen juga ada pengaruh ya. Sumaryadi. Hadir. Ya. Syakira Ramania. Syakira. Nggak ada ya. Tuh bagus. Sepertinya di beberapa mata kuliah nggak ada terus Pak tuh, saya kira. Ya. Juga hilang-hilang timbul. Tuh bagus Rafil Rizaldi. Tuh bagus ada ini komite kemarin tuh ketua komite. Ada tapi mute. Oh ya oke apa. Yang penting Anda lihat ada ya. Vero Rianza Apriano. Hadir, Pak. Baik. Yosua Kuswadi. Aman Firly. Hadir, Pak. Albertus hadir. Albertus Idi. Iya. Albertus ada ya. Alfian Yulianto. Andri Oktarianto. Hadir, Pak. Derwin Usmanto. Hadir, Pak. Dinar Nur Arafa. Hadir, Pak. Ervian Cahayaning Prasojo. Hadir, Pak. Fitria Putri Arifina. Hadir, Pak. Baik. Franciscus Savarius. Hadir, Pak. Kinanjar Hadir, Pak. Jakaria Hermawan. Hadir, Pak. Baik. Inyoman Munggana. Pak Zakaria hadir. Indah Permatasari. Hadir, Pak. Lantang suaranya. Muhammad Raihan. Hadir Pak. Muhammad Amin Rais. Hadir, Pak. Muhammad Diki Gunawan. Hadir, Pak. Raden Muhammad Idris. Hadir, Pak. Riki Musyah Faul Kori. Hadir, Pak. Suparno. Hadir Pak. Utami Nur Firdaza. Mazumi ada. Zainal Mahfudzi. Hadir, Pak. Hadir. Jadi yang tidak ada pasti itu adalah Dede Mala ya. Jadi yang kedua, yang berikutnya saya sudah tahu, tinggal Dede ya. Tinggal ini yang berikutnya pertemuan season ke-8 nih, 7-8 nih. Ke-8 ya. Ke-8 people attendant, jadi nyambung soal ini. Input yang tidak ada cuma Dede Malah ya, memang keluar ya. Oke. Itu season lognya, oh ya ada season lognya ya, lupa deh. Season lognya udah banyak amat. Bisa banyak gitu ya. Panjang sekali. Aduh. Mesti saya conteng semua ya. Waktu jadi. Jadi saya tidak panggil lagi ya. Tadi sudah tahu yang tidak hadir siapa, itu aja, yang lainnya hadir. Ya. Limit apa semua. Advance. Oke. Jadi ini sabar sedikit ya. Ini absen ini pengaruh juga 10% nah saya.
apa 15%. Ada ketentuannya. Ini sudah yang tadi belum ya, yang tadi kan 78 ya. Ya, 78. Bloknya. Ini sudah. Yang ke 87 justru belum deh. Kita balik lagi 7. Session locknya belum. 7. Session lock. Sudah diconteng. Ya, sudah semua. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ini udah berakhir sebentar ini. Sudah selesai. Recordingnya kita tutup aja ya.